Balik lagi di Udah Gitu Aja. Sobat Inspira, ngomongin soal magic kayaknya kalau kita berdua di sini yang ngoceh-ngoceh, kita berdua yang ngasih informasi, nggak cocok karena kita berdua ini sebenarnya pekerjaannya adalah tukang pel jalan tol, ya, bukan pesulap sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita malam hari ini langsung saja bertanya sama ahlinya, yang dimana beliau ini sudah kurang lebih 10 tahun lebih lah ya, 12 tahun berkarir di dunia sulap. Kalau gitu langsung saja, sebenarnya sulapnya ini lebih sulap pikiran, bisa merubah pikiran yang tadinya A bisa jadi B, B bisa jadi C, C bisa jadi A lagi. Oh, pelin-pelan dong. Makanya itu dia. Kita langsung aja ketemuan sama Pak Budi. Pak Budi! Ada di tengah studio kita. Oke, apa kabar Pak Budi? Sehat ya Pak Budi ya? Oke. Oke. Ini bertemu dengan Pak Budi. Nama lengkapnya boleh tahu siapa Pak Budi sebenarnya? Saya budilukita.com. Oke. Ada di webnya. Oke, budilukita.com. Oh, oke. Ada webnya juga. Oh, ada maintenance-nya? Mungkin bisa sama saya ID-nya. Itu web ini, web development. Iya, kita kenalan sama Pak Budi ini ya. Pak, kita pengen bertanya dulu nih. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang hipnoterapi, Iya. hipnoterapi itu apa sih, Pak? Hipnoterapi dari kata hipno dan terapi. Terapi. Jadi hipnosnya mempergunakan pola pikir dengan istilahnya brain gitu ya, Oke. dengan ilmu otak gitu. Ya. Dan terapi melakukan terapi. Oh, oke. Nah, Hipnotis sebe- terapi ya. Betul. Tubuh kita sebetulnya kan ada dua, dari mind and body. Mind and body ya. Pikiran, Pikiran dan dengan tubuh. Betul. Dan pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi sebetulnya. Jadi ada beberapa kasus misalnya orang susah tidur atau apa, itu ke fisik. Oke. Ke fisik. Ya. Tapi bisa diakibatkan oleh pikiran. Oh, oke. That's why kayak misalnya kita kalau misalnya kecapean nih, badan pegel-pegel ini nggak bisa tidur. Karena mungkin kecapean, badannya sakit mungkin ya. Atau mungkin gara-gara pikirannya agak terganggu, stres, jadi galau gitu ya kalau kids zaman now gitu ya. Kalau galau, badannya jadi kurus gitu, kayak apa ya, kayak nggak keurus gitu ya. Beda waktu masih punya pasangan gitu ya, sama pasangannya sedih ya. selalu diingetin gitu. Benar. Tuh lihat Mike sekarang udah kurus. Ada kasus yang saya pernah hadapi sendiri. Ada seorang wanita masih remaja, dia putus cinta. Putus cinta. Nah, terus dengan putus cinta nafsu makan berkurang, misalnya sampai meninggal. Itu sempat betul-betul kejadian. Sampai akhirnya meninggal. Cuma Sampai gara-gara akhirnya putus meninggal cinta. gara-gara putus cinta. Wow, berbahaya sekali berarti ya, benar-benar. Karena Makanya pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi, berkaitan ya. saling berkaitan. Oke. Dan kalau hipnoterapi itu kan sebuah ilmu sebenarnya yang dipelajari juga atau bakat sebenarnya Pak Budi? Ilmu yang bisa dipelajari. Ada beberapa kasus memang orangnya punya bakat dengan baik gitu, karena memang orangnya terbiasa melakukan reward punishment sehari-hari gitu, sehingga dengan teknik reward punishment dia bisa melakukan kayak hipnotis atau hipnoterapi gitu. Nah, inti daripada hipnoterapi sebetulnya kita bisa pelajari dengan baik gitu. Oke. Iya. Dan intinya itu bisa dipelajari. Ketika kita terus memahami, jadi ada berbagai level dari hipnotis, hipnoterapi sampai ke clinical hipnoterapi, Oh, ada kemudian juga. NLP dan sebagainya. Banyak. Klinikal ternyata. itu lebih mengobati ya berarti ya? Lebih ke arah klinis. Oh, Jadi klinis. hipnoterapi ke arah klinis. Tapi ngomongin tentang hipnoterapinya sendiri, ini sejak kapan sih Pak Budi mempelajari? Ya sekitar 12 tahunan lah gitu, Wow, setelah lama pensiun. loh ya. Setelah pensiun. Setelah diri. pensiun ya? Iya, Oh, iya, luar iya. biasa. Ini tapi ngomongin tentang si hipnoterapinya sendiri, ini apa sih kesulitan dalam mempelajari hipnoterapi, Pak? Ada nggak sih kesulitannya selama 12 tahun Bapak berkiprah di dunia hipnoterapi? Ya, dalam hipnoterapi, keberhasilan seorang hipnoterapis itu umumnya antara 50 sampai 70%. Tapi beberapa kasus ketika kita gabung dengan NLP dan sebagainya, Yes. ada seorang ahli seorang dokter, Dr. Milton Erickson,
dia bahkan bisa mempertinggi kemampuan keberhasilannya dari 90 sampai 99%. Wow, 1% kegagalan, 99% ini keberhasilan ya. Betul. Wow, luar biasa. Oke, Mike, mungkin ini kita punya pertanyaan, Mike, ya, Betul. yang kita dapetin dari Sobat Inspira, mungkin ya. Ini dia ada Sobat Inspira yang pengen tanya dari rumah kira-kira nih. Ada siapa? Ini dia, kita lihat pertanyaannya. Selamat malam Pak Budi, nama saya Eka Widandari. Di sini saya punya fobia dengan semut nih Pak. Nah, ketika melihat semut itu agak merinding gitu, maka dari itu saya ingin sembuh menggunakan terapi hipnoterapi. Nah, hipnoterapi itu ada efek sampingnya nggak sih Pak? Itu saja, sekian dan terima kasih. Nama saya Kusno. Saya melihat poster promo di IG Inspira TV. Bapak hari ini mengisi tema tentang hipnoterapi. Nah, saya ingin menanyakan, saya adalah pecandu perokok berat. Apakah bisa mengobati pecandu rokok dengan cara hipnoterapi? Terima kasih. Oke, itu dia tadi dari Eka nih Pak Budi. Dia bilang katanya dia punya fobia sama yang namanya semut. Betul. Bisa disembuhin nggak sebenarnya fobianya? Terus kalau misalkan disembuhin, apa ada efek sampingnya nih atau gimana? Kalau efek samping untuk seorang ahli hipnoterapi yang bersertifikat, efek sampingnya itu hampir kecil sekali. Sama seperti ketika kita ke dokter, seorang dokter yang profesional, nah dia memahami gitu. Bahkan dengan pembedahan dan sebagainya pun, dokter kan dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, sehingga efek sampingnya bisa dibuat seminimal mungkin gitu. Jadi hampir tidak ada efek samping untuk kasus fobia semut. Sebenarnya kasus fobia semut sangat mudah gitu untuk saya kurang tahu apakah Eka ini betul-betul fobia ataukah trauma. Sebab ada perbedaan antara fobia dan trauma. Perbedaan antara fobia sama trauma ini perbedaannya apa? Apa keduanya saling berkaitan juga? Fobia biasanya disebabkan karena bawaan atau dari pikiran dia karena dia gatel gitu di beberapa semut. Tapi kalau trauma adalah pengalaman dia. Misalnya dia pernah digigit oleh semut merah dan sakit sekali, sehingga itu sebenarnya trauma, bukannya fobia. Oke, berarti kalau misalnya trauma itu yang pernah dialamin atau pengalamannya, kalau fobia sendiri bisa dibawa dari kebiasaan mungkin ya. Betul. Kebiasaan. Tapi bisa disembuhkan untuk Eka tadi? Sangat mudah, sangat cepat. mudah. Kalau Itu untuk dia. kasus fobia lebih mudah. Iya, Eka ya, mudah-mudahan tadi udah terjawab jawabannya sama Pak Budi ya. Yes, tapi bukan hanya Eka tadi yang bertanya, tapi kita juga lihat Sobat Inspira ada dari Kusno nih ya yang bertanya. Nih. Katanya dia punya kebiasaan buruk merokok nih Pak Budi ya. Bisa nggak sih diobatin dengan cara yang namanya hipnoterapi? Ya, bisa. Bisa ya? Memang dalam hipnoterapi biasanya kita membantu orang kasus fobia atau trauma atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Kalau merokok itu lebih ke kebiasaan buruk. Oke. Nah, terus terang untuk merokok itu faktornya bukan hanya pikiran, tapi ke tubuh juga. Yes. Karena kita ketahui bahwa pada rokok itu ada nikotin. Betul. Dan nikotinnya itu merangsang tubuh. Jadi dia membuat tubuh merasa nikmat Yes. sehingga dia ingin terus merokok. Iya. Dan ketika dia berhenti merokok, dia merasa pahit dan sebagainya. Oke. Nikotin hampir boleh dibilang sama kayak narkoba, Ya. tapi dalam efek narkobanya itu tidak menyebabkan. Sebenarnya nikotin pun menyebabkan ketagihan, Betul. Iya. tapi efeknya mungkin tidak terlalu berbahaya Iya, gitu betul. dibanding narkoba. Betul. Seperti itu. Sama-sama memiliki zat yang namanya adiktif ya, kecanduan ya. Dengan nikotin itu Dengan menyebabkan nikotinnya kecanduan. sendiri. Oke, Betul. ternyata bisa ya dikurangin oleh hipnoterapi ini. Bisa. Oke, Sangat asal bisa. mungkin juga dianya juga apa ya, maksudnya mau. Nah, sinkronisnya ketika dia lebih ke keinginannya itu kuat, berhenti. bahkan mungkin dia bisa hentikan sendiri. Oh. Ada beberapa kasus, misalnya di luar sana, orang dengan niatan yang kuat, atau pacarnya bilang, saya mau nikah dengan kamu, syaratnya kamu berhenti merokok. Iya. Oh itu kejadian sama tetangga saya seriusan. Ini ada tetangga saya Pak Budi, dia perokok berat dan dia kalau
satu hari tuh bisa nyampe 3-4 bungkus satu hari. Dan itu karena perokok berat, dia rokoknya tuh yang disatuin, Pak Budi. Jadi berat banget 12 Enggak kilo. gitu, enggak gitu. Berapa berat maksudnya emang dia apa ya? Dia punya emang ketagihan banget sama rokok dan akhirnya dia bilang tanpa hipnoterapi besoknya niatnya emang besar pengen berhenti. Ini sobat inspirasi. Jadi niatnya awalnya emang udah besar sekali, besoknya langsung berhenti total. Sampai sekarang, sampai hari ini dia nggak ngerokok. Wow, luar biasa ya Mike, itu dari niat ya. Nah itu temen lu, tapi gue mau nanya sama lu sendiri. Lu pribadi punya ketakutan gak sih akan sesuatu? Kalau ketakutan sih gue selalu takut ditinggalin orang yang gue sayang. Pak! Semua orang di sini juga tahu kalau misalnya mereka nggak mau ditinggalin. Lu mah jangan suka curhat, Mike. Kan lu nanya sama gue Gua yang yang paling takut ketakutan itu. yang seperti fobia atau mungkin trauma gitu. Kalau trauma nggak kalau- usah ditanya lah, pengalaman lu, wah pahit banget nih, nggak usah di-share ke Sobat Inspira. Fobia deh. Kalau ini sih sebenarnya saya juga agak bingung nih Pak Budi ngejelasin. Ini sebenarnya antara fobia atau trauma Nah, karena coba apa? saya tuh paling takut sama ketinggian. Takut ketinggian. Takut ketinggian. Oke. Jadi saya paling nggak bisa ada di dataran tinggi lah pokoknya entah itu di atas gedung atau berada di Iya, ketinggian. saya tuh paling nggak bisa. Tapi dia nggak pernah takut sama ini, Pak, ketinggian ketika dia sudah jadi artis gitu. Nggak- Oh, mohon maaf. Itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Ini Oh. saya benar-benar takut ketinggian. Kalau misalkan saya paksain itu bisa dibilang saya pingsan lah. No, Cuman gara-gara ketinggian aja itu. Oke. karena ketinggian. Coba Pak Budi bisa nggak sih buat ngatasin yang namanya ketinggian itu, fobia ketakutan Lu ketinggian pinter itu? emang ya, kadang-kadang bridgingnya masuk tiba-tiba gue jadi korban aja. Enggak jadi korban, gue cuma pengen ngeliat nih Sobat Inspira kalau di sini ada Pak Budi dan beliau ini mencoba untuk membantu seseorang menghilangkan ketakutannya lewat hipnoterapi. Just like Oh, iya. that. Oke. Mau dibantu, Mike? Oh mau saya, dia mau dibantu materi, dibantu apa juga mau. Atau bantu mungkin materi mah bagusnya gua juga Mike mau. ditukar Oh, aja coba. tempatnya Di sini. Ya. Oke. Berdiri atau duduk, Pak? Duduk aja. Duduk aja. Nggak Relax apa-apa. ya, Pak ya. Mike takut ketinggian. Iya, saya takut ketinggian. Ini serius loh ya Sobat Inspira, ini beneran loh. Betul. Kapan pernah dialami itu? Waktu saya sadar saya takut ketinggian, bener-bener fobia itu. Yang minggu kemarin aja yang kita balik nge-MC itu, yang gua ajak lu naik ke jembatan penyeberangan terus lu tiba-tiba gitu. Oh iya, itu terakhir ya kalau nggak Itu salah. terakhir. Iya, itu saya takut banget. Iya, jadi Sobat Inspira, jadi kemarin ya, di minggu kemarin kita udah baru balik nge-MC bareng. Terus karena apa ya, mobilnya cepet banget dan gua nggak berani buat nyebrang, gua ajak dia naik jembatan penyeberangan. Udah sampai atas, dia gini-gini. Bentar ya, kayak gitu. Nah itu bukti ketakutan dia sama ketinggian, Pak. Padahal Oke. cuma, aduh berapa meter gitu, Pak ya? Berapa meter lu jatuh dong? Lu mas, Bukan masalah berapa meter. omongannya udah. Coba Pak. Oke, kita coba aja. Iya. Mike ya. Iya, Mike boleh lihat saya. boleh. Tarik nafas dalam dan buang. Tarik nafas yang dalam, buang. Lebih dalam lagi, buang. Saya bantu untuk hilangkan fobia Mike ya. Saya bantu, Iya. oke. Karena Mike mau dibantu, tarik nafas yang dalam, buang. Tarik nafas yang sangat dalam, tutup mata dan tidur. Biarkan Mike rileks, santai, bagus. Lemaskan diri Mike, lemaskan seluruh tubuh Mike. Saya angkat tangan kanan, ketika menyentuh paha, biarkan Mike tidur lebih dalam. Saya angkat tangan kiri, ketika menyentuh paha, biarkan Mike tidur lebih dalam, jauh lebih dalam, lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman. Oke. Bagus untuk Mike. Memang ketika orang berada di tempat tinggi, itu berbahaya ya, karena kalau jatuh itu berbahaya. Kalau Mike setuju, gerakan jari tangan kanan. Kalau tidak setuju, gerakan jari tangan kiri. Betul. Nah, ketika kita berada di tempat tinggi dan jatuh, itu berbahaya. Ya. Bahkan ada beberapa kasus orang tua yang sangat menjaga anaknya supaya dia tidak jatuh, gitu ya. Atau kalau dia jatuh, takut nanti anaknya tidak bisa masuk ke ABRI dan sebagainya, atau cedera dan sebagainya. Nah, tapi dengan Mike sekarang, dengan pemahaman Mike yang baru, yakinkan bahwa memang tempat tinggi itu aman. Kalau kita naik tempat tinggi yang katakanlah tangga, tapi tangganya itu rapuh dan tangganya jatuh, tentu berbahaya.
Apakah Mike setuju? Kalau setuju gerakan jari tangan kanan, kalau tidak gerakan tangan kiri. Bagus. Tapi kalau kita berada di tempat tinggi yang kuat, kayak sekarang kita berada di lantai 3 atau 4, itu kan aman-aman saja. Apakah Mike setuju? Kalau setuju gerakan jari tangan kanan, kalau tidak setuju gerakan jari tangan kiri. Oke. Seperti kita sebetulnya kita berada di lantai 3 ya. Dan sangat tinggi, betul? Nah, tapi kan kita aman karena memang ada lantai yang kuat gitu. Nah, ketika kita berada di tempat tinggi tetapi aman, yakinkan bahwa sekarang Mike lebih berani. Mulai sekarang Mike lebih berani di tempat tinggi. Atau ketika naik tangga yang tinggi atau tangga penyeberangan, ketika melihat, memang ada beberapa orang yang takut. Tapi ketika yang penting adalah kakinya tetap menyentuh di atas jembatan penyeberangan yang kuat. Dan yakinkan bahwa jembatan penyeberangannya kuat. Bukan jembatan penyeberangan dari tali yang memang goyah. Apakah Mike setuju? Kalau setuju gerakan jari tangan kanan, kalau tidak gerakan jari tangan kiri. Oke, bagus. Jadi untuk sekarang, yakinkan untuk dari Mike ketika berada di jembatan penyeberangan yang kuat, itu aman. Dan Mike lebih berani. Perkuat keberanian Mike. Dan dengarkan kata-kata saya untuk Mike. Kapan saja nanti ketika Mike melihat atau mendengar saya menyentikkan jari demikian. Atau saya ketika Mike melihat atau mendengar saya menyentikkan jari demikian sambil mengatakan tidur, biarkan Mike tidur lebih dalam daripada kondisi saat ini. Apakah Mike mengerti? Kalau mengerti gerakan jari tangan kanan, kalau tidak gerakan jari tangan kiri. Bagus, luar biasa. Saya akan bangunkan Mike dalam 5 hitungan. 1, badan Mike lebih segar, lebih nyaman, dan lebih berani untuk tempat yang aman. Kecuali kalau tempatnya tidak aman, ya silakan dipertimbangkan lagi, kayak naik tangga yang rapuh. 2, lebih sehat dan lebih berani. 3, lebih sehat, lebih berani. 4, lebih sehat, lebih berani. 5, silakan buka mata dan bangun. Oke. Apa kabar? Baik ya? Baik. Baik ya, apa kabar? Halo Mike. Saya Nyaman Danu. kan? Saya Danu. Ya, masih ingat kan? Masih ingat? Masih ingat kan? Masih dong. Oh, masih. Ya. Lu tadi hebat loh. Sumpah. Lu masa naik toren ke atas terus gitu-gitu. Nggak, tadi gua syuting nih. Lu nggak ada ya? Gimana? Lu nggak boleh gitu lo, nih cuman ada Pak Budi doang kan? Iya, kan gua ngejagain lu di bawah, ternyata gua takut lu jatuh, ternyata lu nggak jatuh-jatuh loh. Mike. Hebat loh. Berani naik ini 2 tingkat? Berani. Berani. Coba. 3 tingkat? 3 tingkat, berani. Berani? Berani. 2 tingkat ya? 2 tingkat. 2 tingkat. 2 tingkat. 2 tingkat. 2 tingkat. Kuat nggak nih masalahnya? Oh. Enggak, udah berarti Berani. gua cobain besok ya. Iya. Gua ajak lu naik ke jembatan penyeberangan, kita lihat apa reaksinya. Gua bikin vlog deh buat besok. Buat pembuktian buat sobat Inspire, gua nge-vlog deh buat lu. Oke, Oke. Mike. Oke. Lihat Danu, lihat saya. Tarik nafas. Tidur. Tidur lebih dalam, lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman. Oke. Oke, untuk Mike luar biasa. Dengan Mike yang dulu, yang kecil, tentu pemahamannya untuk berada di tempat tinggi kurang bagus. Tapi dengan Mike yang sekarang, yang sudah dewasa, ketika naik tong, katakanlah 2 tingkat, 3 tingkat, asalkan memang tongnya aman ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tongnya misalkan kayak gini, tempat duduknya agak labil ya cukup lumayan, asalkan ada orang yang jaga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada orang yang jaga cukup berbahaya ketika kita naik di tiga tong bersusun gitu. Kecuali memang tongnya kuat. Kalau Oke. tong setan, Pak, tambahin tong setan. Dia jangan takut sama tong setan, Pak. Nah, dengan pemahaman Mike, dengan pengalaman, dengan experience sehari-hari dan sebagainya, tentu Mike sendiri sekarang lebih
tahu mana yang berada di tempat tinggi berbahaya dan mana berada di tempat tinggi yang aman. Oke. Silahkan gunakan pemahaman itu sehingga Mike nanti lebih berani. Kalau kayak naik kora-kora, misalnya kalau kayak dulu Mike merasa takut dan sebagainya, kalau sekarang, apalagi Mike sudah pernah nyoba, memang lemes gitu, tapi ternyata aman kan, tidak ada masalah apapun. Hanya memang istilahnya tes mental saja gitu. Oke, tingkatkan keberanian diri Mike untuk berada di tempat yang aman, kecuali berada di tempat yang cukup berbahaya, harus lebih berhati-hati. Satu, Mike lebih berani dengan experience yang dipahami. Dua, lebih berani dengan lebih segar, lebih sehat. Tiga, lebih berani. Empat, lebih segar, lebih sehat. Lima, lebih segar. Lima, buka mata dan tangan. Silahkan zoom di matanya. Untuk orang yang terhipnotis memang agak merah gitu. Agak merah. Gitu ya? Sama seperti orang baru bangun tidur gitu. Oh iya betul, karena dia tertidur ya tadi ya Pak? Iya, kayak tertidurnya bukan tidur biasa, tapi itu tidur berada di gelombang otak yang apa, alfa atau theta gitu. Gitu ya Pak? Beda dengan tidur biasa. Ketika tidur biasa kita berada di gelombang delta gitu. Kalau alfa theta itu gelombang di mana memang kita bisa masuk ke situ cuman karena dihipnotis atau kayak sekarang kita berada di beta. Oh, okay. Sama ketika kita menonton TV, ada beberapa pemirsa yang ketika menonton TV menangis. Oke. Sebenarnya ketika menangis itu dia sudah di alfa. Oh. Dia sudah terpengaruh oleh TV gitu. Oke. Sehingga dia masuk, menangis gitu. Masuknya sudah cukup dalam. Sudah masuk Itu dalam sudah cukup gitu dalam. maksudnya. Bentar, udah bangun? Atau masih cari nyawanya? Udah, gue udah bangun. Oh, udah bangun ya? Oke, coba. Kita sekarang pengen coba ke Pak Budi boleh duduk dulu ya. Nah, tadi kita ngelihat Mike ini terhipnotis ya, terhipnotis dan dia dikasih hipnoterapi oleh Pak Budi untuk semakin lebih berani lagi sama yang namanya ketinggian. Nah, sekarang kalau misalnya mungkin Sobat Inspire masih belum percaya kalau Mike ini terhipnotis. Coba kita bakalan berdua, kita bersama-sama ya. Kita berdua nih bakal minta Pak Budi untuk coba hipno kita buat melakukan sesuatu kayak misal tangan susah dibuka atau gitu, bisa nggak sih Pak? Oh bisa. Bisa ya, coba Pak. Coba. Ini biar mungkin Sobat Inspira nggak ke mic doang. Gua juga mungkin, apakah gua seseorang yang bakal terhipnotis atau tidak? I don't know. Oke, let's try. Boleh. Coba. Kameramen. Lu susah dong nanti pegang kameranya gimana, cuy? Jangan. Kalau gua kan tadi udah ya di hipnotis kan. Nah, sekarang giliran Danu Enggak, sampai sama lu. Bareng sama lu lah. Biar maksudnya biar berdua gitu ya. Oke. Coba. Oke, boleh tangannya dipegang. Pegang ini. Yang keras. Oke. Yang keras banget. Nah, tangan kanan, kalau di tangan kanan ditarik, yang kiri ke bawah. Kalau yang kiri ditarik, kanan terbawah. Oke. Dan biarkan keras. Bayangkan di depan ada ember. Silakan celupkan dalam ember. Di ember itu ada cairan lem, ada cairan semen, dan nempel keras. Kalau udah diangkat, silakan diangkat dan lemnya mengering. Makin kering, dan makin keras, makin nempel, makin keras sehingga nggak bisa dibuka. Semakin coba dibuka, semakin tidak bisa dibuka. Semakin Anda mencoba buka tangan Anda, semakin tidak bisa dibuka. Silakan dicoba tangannya, kalau bisa dibuka. Semakin Anda mencoba membuka, semakin tidak bisa dibuka. Udah gitu aja ya, kita tinggalin aja. Pak, bentar dulu. Ini saya ngawas bakal susah nih. Mau makan gimana nih? Terus kalau saya buang air besar gimana? Pak. Jangan dipaksa, kasihan. Susah Oke, apa ini, lihat Pak? saya. Serius. Lihat saya. Ini biru, tangan gua biru loh. Ini seriusan. Lihat saya. Lemaskan. Tarik napas dalam. Lemaskan. Oke. Oh, Wow. aduh. Kok bisa gitu sih, Pak?
Padahal kan tadi kita maksudnya Cuy, gue sampai bekasan cuy. Gue pegang tangan gue Keras sendiri, banget loh, serius. itu bekasan. Kenapa Pak, ya? kok bisa sih Pak? Maksudnya kita memang tadi masuk ke alam bawah sadar kita atau tapi kan maksudnya itu kalau posisinya kita kalau tertidur sih kayak Mike, oh oke, it's okay gitu. Maksudnya dia masuk ke dia terbawa, kan kita nggak maksudnya dalam keadaan sadar kok masih bisa terhipnotis Pak? Kenapa Iya. itu? Hipnotis itu tidak selalu dalam kondisi di mana Dia orang tidak tidur. sadar. Oh, oke. Ketika kita hanya dengan komunikasi demikian pun itu kita bisa mempengaruhi orang gitu tanpa dibuat tidur. Tanpa dibuat tidur Tanpa ya? dibuat tidur. Oke. Jadi kalau di hipnoterapi ada orang yang mau dibuat tidur seperti tadi Mike, oke, lebih bagus gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau tidur. Oh, Dia oke. pengen hanya kayak counseling aja Oh, ngobrol. oke. Itu pun bisa. Oh, itu pun bisa Jadi ya? nggak harus selalu tidur ya kalau Tidak hipnotis usah ya? selalu Oke, tidur. tapi coba Pak Budi boleh deh kasih tips, ada tips nggak sih buat sobat di rumah yang mungkin ingin terjun ke dunia hipnoterapi seperti Pak Budi ini? Iya, untuk Anda yang di rumah mau belajar hipnoterapi, yakinkan bahwa Anda belajar dengan baik. Jadi kalau di NLP itu ada beberapa kasus sama dengan kita belajar bela diri. Sebenarnya ilmu hipnotis atau hipnoterapi sama seperti bela diri. Jadi perlu disiplin gitu, honor, jadi kemudian respect, respect dengan ilmu dan respect dengan kemanusiaan, disiplin, honor, respect, integrity dengan integritas. Sama seperti seorang dokter, kadang dia punya etika kedokteran dan sebagainya. Hipnoterapi itu sangat berbahaya ketika dia dipegang oleh orang yang memang tidak benar gitu. Oke. Sama misalnya kalau kalau dalam tradisional ada ilmu pelet atau ilmu santet atau ilmu apa? Gendam, Gendam. Gendam ya. Gendamnya pelet. Itu bisa itu dijelaskan. Oh, Dengan itu hipnoterapi itu bisa dijelaskan dan memang itu bisa dilakukan. Oh, oke. Bisa dilakukan. Secara penelitian itu ternyata ada loh Sobat Inspira. Jadi bukan cuma yang kayak ilmu hitam, ternyata bukan ya, tapi Bukan. ada Jadi juga hipnoterapi itu netral. netral. Sama seperti bela diri, itu netral, tidak positif, tidak negatif. Ketika dia digunakan untuk yang hal baik, dia jadi baik, kayak hipnoterapi. Gitu. Yes. Tetapi ketika digunakan yang tidak baik, sama dengan seorang yang sudah kebal peluru, kebal Berarti dan tergantung sebagainya, dari penggunaan dan dia tergantung mau dari orangnya gunakan juga untuk ya, yang Pak, ya? tidak baik, dia bisa lakukan. Oke, itu Sama dia. seperti All itu. Dan kalau- about hipnoterapi ini atau mungkin hipnotis ini all about sugesti ya. Sugesti orang itu biasanya suges badan lu kuat, badan lu kebal dan lain-lain, ternyata itu bisa dijelaskan ya Pak ya. Bisa Oke. dijelaskan. Luar biasa. Dan ini buat Pak Budi, kita punya kenang-kenangan dari Ya, udah gitu dari aja. Udah Gitu Oke. Aja. Ya, terima kasih Terima banyak sudah kasih. mampir ke sini dan Ya, tepuk tangan terima boleh kasih. buat Pak Budi kita. Nggak usah dicoba langsung, Nggak nggak usah apa-apa Pak Budi. dibuka. Ya, nanti tinggal Pak Oke. Budi foto aja kalau Oke. gitu ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Budi, Oke, ada terima informasinya. kasih. Semoga Terima bermanfaat kasih. buat Sobat Inspira, bisa menjelaskan apa itu hipnoterapi sesungguhnya ya. Iya. Dan after this, we will be back ya pastinya dengan info yang pasti menarik ya. Masih ngebahas seputar hipnoterapi. Jangan kemana-mana, tetap di udah gitu aja. Mantap.